Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri. Setelah saya baca, di dalam surat edaran tersebut dituliskan bahwa syarat penerbangan dari dan keluar Pulau Jawa serta Bali diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama dan hasil PCR yang sampelnya diambil 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ya, jelas hasilnya harus negatif dong. Ditambah lagi, harga PCR yang lebih mahal daripada harga tiketnya. Surat edaran ini dikeluarkan setelah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejak 3 Juli tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk menyikapi lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Peraturan ini jelas memberi dampak yang signifikan bagi bisnis penerbangan di Indonesia. Rendahnya tingkat okupansi membuat maskapai harus mengelus dada. PHK pada seluruh ratusan karyawan juga tidak terelakkan. Maskapai juga harus merogoh kocek lebih dalam dan mencari pinjaman untuk membayar leasing. Karena mau tidak mau, terbang atau tidak, maskapai harus membayar setiap bulannya. Di sisi lain, pihak maskapai juga harus tetap menjaga kualitasnya. Contoh deh, biaya pemeliharaan pesawat tetap harus berjalan walaupun pesawat tidak terbang. Biaya parkir harus tetap dibayarkan, serta pelatihan juga tetap dijadwalkan untuk aircrew, baik pilot ataupun pramugari, dan ditambah lagi, jika pilot sudah tidak terbang lebih dari 30 hari, pilot tersebut harus kembali diuji ulang kecakapannya di simulator agar dinyatakan layak untuk terbang. Apakah ini tidak membutuhkan kos yang tinggi? Sebagai seorang pilot, saya pun merasakan dampaknya. Bahkan banyak pilot yang sekarang juga beralih berjualan mie ayam, empek-empek, dimsum. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus menjual seluruh asetnya, seperti rumah, mobil, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Keadaan seperti ini sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. 1,5 tahun juga gaji pilot dan seluruh karyawan yang bergerak dalam industri penerbangan dipangkas untuk menjaga keuangan perusahaan agar bisnis tetap berjalan. Bahkan pilot berkebangsaan Indonesia yang bekerja di maskapai-maskapai luar negeri pun harus dipulangkan ke tanah air. Begitu pula sebaliknya, pilot-pilot ekspatriat yang bekerja di Indonesia harus kembali ke negaranya. Tidak hanya itu, maskapai kebanggaan Indonesia pun harus babak belur karena terkena imbas pandemi ini. Sampai-sampai mereka menawarkan para karyawannya untuk program pensiun dini. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Banyak maskapai-maskapai besar harus gulung tikar akibat pandemi ini. Cathay Pacific misalnya, mereka memberlakukan pemotongan gaji permanen hingga 58% terhadap karyawannya. Turkish Airways, bahkan Singapore Airlines juga telah memotong gaji pegawainya untuk sementara waktu. Pandemi ini memberatkan semua pihak. Ditambah lagi peraturan PPKM darurat yang sebenarnya beda-beda tipis lah sama lockdown. Para aparat pun akhirnya harus melakukan tindakan tegas bagi pelanggar PPKM darurat. Bahkan beberapa di antaranya melakukan tindakan kekerasan sampai harus memukul. Padahal Pak Jokowi pun sudah menyatakan untuk mendisiplinkan para pelanggar PPKM dengan cara yang tegas dan santun. Tapi apa daya Pak, rakyat tuh butuh makan. Menurut saya, PPKM darurat ini harus menjadi kajian serta ekstra perhatian buat pemerintah. Kalaupun memang PPKM darurat ini diperlukan, masyarakat juga berharap agar kebutuhan dasar dan kebutuhan sehari-hari mereka juga mendapat perhatian khusus. Saya tahu kok, hal ini adalah keputusan yang sangat sulit yang harus diambil oleh pemerintah sekarang. Tetapi satu demi satu usaha dan bisnis tumbang menelan korban-korban yang tidak mampu lagi menyalakan api dapurnya. Pak Jokowi, kami harus bagaimana?